Kan sekarang banyak sekali itu Ustaz, di YouTube video penampakan jin gitu. Yang menampakkan wujudnya. Apakah itu memang benar-benar bisa ditangkap dengan kamera jin itu, seperti contoh kuntilanak atau apa yang tertangkap kamera? Wah, itu kan yang sekarang lagi viral itu loh Ustaz. Kan banyak youtuber yang upload mewujudkan ini kuntilanak di video itu yang kayaknya secara menarik langsung, banget, ya. tarik itu ya. Ya. Itu kita bisa lihat dari kata jin. Jin kan tersimpan. Latif itu halus. Jin itu kan halus. Bisa dipegang, kita pegang aja nggak bisa, halus seperti cahaya. Api ya, contohnya api apa kita pegang bisa? Tidak Nggak bisa. bisa, itulah seperti itu. Bila ada yang mengatakan jin bisa ditarik wujud, itu rasanya nggak bisa, karena dia nggak punya jasad, nggak punya. Contohnya aja, jin itu bisa merasuki orang kesurupan, itu. Oh iya. Nah, itu kan halus, akhirnya bisa masuk ke orang. Kalau jinnya kasar itu nggak mungkin bisa masuk ke orang itu yang kesurupan tadi. Makanya kalau ada yang mengatakan itu ditarik bisa wujud, bisa dipegang, itu mungkin mimpi apa dia halusinasi, itu kurang tahu. Tapi kalau ketangkap kamera CCTV memang bisa, tapi biasanya itu seperti bayangan putih, ada rambutnya, tapi itu hilang. Nanti bayangan sih hilang. Itu kan kalau di YouTube itu kok masa jalan kaki seperti kita, itu kan nggak mungkin. Kelihatan terlalu padat juga Ustaz. Itu sangat tidak mungkin, karena jin itu halus, nggak bisa. Kalau ada, itu kan di YouTube ada amalan-amalan untuk menarik jin agar wujud, itu sangat tidak mungkin. Itu banyak yang berbohong dari Ustaz. Rekayasa. Jadi teman-teman jika melihat di YouTube itu banyak yang rekayasa, penampakan terus direkam di kamera, itu sangat tidak logis gitu. ya. Mungkin YouTuber itu banyak yang untuk buat hiburan semata untuk para subscriber gitu. Kalau mungkin bisa, tapi mungkin bayangan seperti tembus itu tuh yang putih-putih terbang, itu kemungkinan bisa. Tapi kalau kasar dipegang, minum makan itu nggak mungkin. Oke, jadi kesimpulannya adalah jin itu tidak bisa dipegang maupun Ditangkap kamera. Tangkap kamera bisa, cuma hanya sekilas-sekilas saja gitu. Kan biasanya ruqyah itu kan bacaan-bacaannya mengambil dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah ruqyah itu bisa menggunakan sholawat, dan apakah bacaan sholawat itu yang biasa digunakan untuk meruqyah? Iya. Kalau sholawat itu sebetulnya kalau kita istiqomah, contoh sholawat sholawat ala Muhammad, itu bisa. Contohnya sholawat nariyah juga bisa. Tapi untuk fokus untuk contoh untuk sholawat menghajur sihir, itu ada sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qahar bijahi indaka abdil anasihra wal aina wa sar asrah ya wahidu ya dafi ya satar walali wassabi wasalim, itu ada. Kemudian banyak khasiatnya, itu kan dari maknanya sudah jelas. Abdil kula sihir, jelas untuk sholawat untuk menghancurkan sihir. Kemudian ada lagi sholawat dari Sunan Kalijogo. Kalau orang hikmah mengatakan asonaka, itu juga ada. Itu sholawat nariyah Sunan Kalijogo, itu juga bisa. Tapi kalau untuk yang umum sholawat Muhammad itu juga bisa, tapi kurang fokus. Kemungkinan kalau kita istiqomah setiap hari 1000 bisa. Tapi untuk fokus menghancurkan sihir, itu kalau sholawatnya itu ya contoh yang cocok itu tadi sholawat Nurul Qahar tadi, itu yang untuk Abdul Qula Sihri. Kalau untuk mengusir jin itu malah banyak dari teman-teman praktisi itu membacakan sholawat
sholawat ala Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat nanti dibaca berapa ribu nanti jinnya akan kocar kacir, bisa. Contoh lagi sholawatnya sholawat haibah juga bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha ruba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal hasidin wa ala alihi washabihi wasallim, itu juga bisa. Sebetulnya itu kalau sholawat itu keyakinan kita. Ya. Kita dapatnya kalau dari pesanan dari kiai ya. Dari kiai itu biasanya sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad salim. Itu bisa asalkan kita istiqomahkan setiap sholat berapa kali atau setiap malam berapa kali, itu bisa sholawat. Tergantung dari keyakinan juga kita ya. dari gitu. Apalagi kalau gitu sholawatnya ijazah dari kiai. Ya. Kamu baca sholawat ini atau sholawat Jibril atau sholawat apa bisa. Tapi kalau dari praktisi itu Ruqyah itu sholawatnya biasanya itu pakai sholawat Nuril Kohar, itu khusus sholawat penghancur sihir. Kalau untuk kita tuh untuk umum tuh kita bisa pakai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad juga bisa, tergantung kita kemantapan kita aja. Intinya sholawat itu di samping kita meminta syafaatnya dari Rasul, untuk juga bisa menghilangkan sihir di rumah atau jin-jin rumah, itu bisa asalkan istiqomah membacanya. Untuk kan banyak yang orang awam ingin bersolawat, itu kira-kira yang mudah untuk diamalkan kira-kira apa Ustadz? Itu biasanya itu kalau dari tergantung dari pondok pesantrennya ya itu ya. Iya. Kalau dari Ringagung contoh Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Tapi kalau yang umum untuk umum itu ya kita pakai sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Itu powernya besar juga. Powernya juga besar. Tapi juga kembali keyakinan juga ya Ustaz. Kalau kita setiap malam tuh rutin membaca 1000 pasti itu ada asar, ada bekasnya. Ya. Ada bekasnya. Contoh ada praktisi, saya nggak sebutkan seseorangnya, itu ada yang gembarnya baca sholawat terus sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Itu dia memijit orang baca sholawat ala Muhammad. Ketika disuruh untuk membersihkan rumah orang ya baca sholawat ala Muhammad. Untuk mengobati juga baca sholawat Muhammad. Itu ada juga. Jadi sholawat itu juga bisa untuk ruqyah dan juga kembali keyakinan kita sendiri. Jika kita membaca ruqyah dengan bacaan yang khusus, kalau tidak yakin pasti juga tidak bisa ya. Tergantung kita keyakinan kita. Ya. Gitu, terima kasih.